Mulai saat itu dia setiap hari, setiap saat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Oh, Bahkan bahkan di dalam melakukan suatu adat istiadat, aktivitas sehari-harinya itu Nabi Muhammad menentukan, kamu tidur di sini, kamu ya. makan ini, kamu. Jadi Habib tersebut ya bukan hanya kehebatannya bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi terjaga di usia 9 tahun. Tapi katanya seluruh aktivitasnya berdasarkan ya anjuran atau perintah dari Rasulullah. Jadi katanya Rasulullah ya menentukan kamu tidur di sini, ya kamu makannya hari ini makan ini. Bahkan mungkin sampai beraknya pun ditentukan oleh Nabi SAW. Ini kurang ajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ini cerita yang super dusta teman-teman ya. Berdusta atas nama Nabi SAW ya. Bukan mengaku bermimpi teman-teman, tapi ada seorang kabib dari usianya umur 9 tahun selalu bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Tapi bukan hanya itu kehebatannya ya. Katanya Rasulullah lah yang mengatur hidup dari kabib tersebut dari dia mulai umur 9 tahun. Ya, Rasulullah mengurus masalah tidurnya. Kamu hari ini tidur di sini, kamu hari ini makan di sini. Bahkan mungkin diatur ya, kamu berak di sini, ya, kamu kencing di sini. Sampai sebegitu, teman-teman. Ya Allah, ini jelas kedustaan yang luar biasa, teman-teman ya. Bayangkan usia 9 tahun sudah setiap waktu bertemu dengan Rasul dalam kondisi terjaga. Layaknya sudah menjadi bapaknya, teman-teman ya. Makanya diatur ya, hari ini kamu tidur di sini, hari ini kamu makan ini, bahkan mungkin beraknya diatur, teman-teman ya, berak di sini. Ya Allah, teman-teman. Baik, coba kita simak kedustaannya, teman-teman ya. Ada seorang Habib, namanya Habib Ahmad Bajuhdub. Dari umur 9 tahun, beliau sudah melihat Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah. Umur 9 tahun sudah bisa melihat Nabi Muhammad dalam kondisi yaqadhah ya, dalam kondisi terjaga. Luar biasa, teman-teman. Ini cerita kabib ya. Kita lanjutkan. Ada yang lebih menakjubkan lagi, teman-teman. Bukan namanya tidur, enggak, yaqadhah. Yaqadhah. Bagaimana itu terjadi? Karena ayahnya, Karena ayahnya. seorang pendidik yang luar biasa. Karena ibunya, seorang pendidik yang juga tidak kalah daripada ayahnya. Sehingga apa? Ibundanya, orang tuanya para ulama seperti Imam Syafi'i. Coba baca biografinya, teman-teman. Kemudian para ulama-ulama yang lain, ahlul hadis, ya, bagaimana kegigihan orang tua mereka, ya, mengantarkan mereka kepada para ulama untuk belajar ilmu agama. Ya, contoh seperti Imam Syafi'i sampai diriwayatkan kalau tidak salah umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Bahkan di usia 19 tahun atau 20 tahun sudah diperbolehkan berfatwa. Teman-teman, berfatwa loh. Bayangkan. Ya, tapi nggak pernah mengaku, beliau tuh mengaku ya berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Uwais Al-Qarni, teman-teman, yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dalam kondisi terjaga dengan Rasulullah. Ya, bayangkan, satu kali pun tidak pernah berjumpa. Padahal bagaimana didikan orang tua, ibunya dari Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais Al-Qarni ya terkenal menjadi orang yang sangat berbakti kepada ibundanya, teman-teman. Ya, bahkan ada yang menyebutkan Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Bahkan Rasulullah, teman-teman, berpesan kepada para sahabatnya, salah satunya kalau tidak salah Umar bin Khattab, jika suatu saat kamu berjumpa dengan seorang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya. Karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akibat apa, teman-teman? Baktinya kepada orang tuanya, teman-teman. Dan baktinya kepada orang tuanya Uwais Al-Qarni ya hasil didikan yang luar biasa juga dari ibundanya Uwais Al-Qarni atau orang tuanya. Tapi gak pernah beliau mengaku bertemu dengan Rasul dalam kondisi terjaga sepeninggal Nabi Muhammad. Teman-teman, jangankan sepeninggal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih hidup saja, beliau satu zaman dengan Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam kondisi terjaga, teman-teman. Beliau yang selalu mendidiknya, jadilah orang besar, jadilah orang hebat. Bagaimana, Bu, caranya menjadi orang hebat? Bagaimana? Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya supaya bermimpi Nabi Muhammad SAW? Banyak baca salawat, dia baca salawat. Bagaimana caranya menjadi orang hebat agar bisa melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga? Banyak-banyak membaca salawat. Apakah para ulama, Imam Syafi'i, ya, kalangan tabi'in, ya, kemudian para sahabat Nabi, kemudian Fatimah juga yang menjadi putri Nabi Muhammad tidak pernah bersolawat kepada Nabi, sehingga ya tidak pernah bertemu dengan Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia? Ya, apakah kita ragu bagaimana solawatnya Imam Bukhari, solawatnya Imam Syafi'i, teman-teman ya? Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari tersebut, teman-teman, setiap malam bangun 16 kali ya, untuk ya ketika dia bangun sholat sunnah, kemudian berdoa kepada Allah mohon petunjuk agar diberikan petunjuk apakah hadis yang sedang beliau teliti itu sahih, maudhu atau dhaif, teman-teman. Seperti itu ya para ulama kalau kalian baca biografinya.
Ya, tapi nggak ada cerita dusta seperti ini. Ya, sedikit-sedikit mereka para ulama tersebut mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Ya, apalagi ini dari umur 9 tahun, teman-teman. Dengar ceritanya nanti, ada yang lebih hebat lagi, teman-teman. Ini baru permulaan ini. Kita lanjut dulu. Setelah baca salawat 1000 kali. 1000 kali. Anak kecil, masih kecil. Akhirnya dia baca-baca, mimpi Nabi Muhammad. Cerita, Bu, alhamdulillah sudah berhasil mimpi Nabi Muhammad. Saya sudah berhasil melihat Nabi Muhammad. Di mana lihatnya? Dalam tidur. Ah, itu kecil. Yes. Tapi kalau kamu sudah bisa melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, ah, itu baru besar. Jadi menurut orang-orang Ba'alawi ini, kalau hanya sekedar mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi, teman-teman, itu kecil, itu sudah biasa. Ya, memang betul. Ada Habib yang lain juga pernah bertutur seperti itu. Bagi orang-orang Yaman, orang-orang Tarim, kalau hanya bermimpi bertemu dengan Nabi, ya anak-anak kecil sudah biasa katanya di kota Tarim. Tapi yang hebat itu adalah bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Dan wallahi, ini dusta, demi Allah ini dusta, teman-teman ya. Lanjut dulu. Gimana caranya, Bu? Baca salawat. Baca salawat lagi sampai 10.000. 10.000. Subhanallah, suatu waktu tiba-tiba si anak ini datang kepada ayahnya. Ya, izinkan saya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kaget abahnya. Kok dia itu bertanya dengan pertanyaan semacam ini, dan izin dengan izin yang semacam ini yang tidak pernah dilakukan dan diucapkan oleh anak seumur dia. Sehingga katanya, tunggu dulu, saya mau tanya kepada guru saya. Dia pergi ke gurunya. Lalu dia cerita, ya Syekh, kalau seumpama anak saya berkata begini dan minta izin pada saya untuk berkumpul Nabi Muhammad, apa yang saya lakukan? Kata gurunya, tanya kepada dia, apakah dia mengucapkannya karena dia meniru orang lain atau disuruh orang lain? Kalau dia mengatakan demikian, jangan izinkan. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada nyuruh, tidak ada meniru, maka berarti izinkan. Itu berarti datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanya, begitu dia pulang ke rumahnya, nak, kamu bertanya dan meminta izin seperti itu, kamu meniru seseorang? Berarti tidak. Disuruh seseorang? Tidak. Kalau gitu saya izinkan. Mulai saat itu dia setiap hari, setiap saat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam melakukan suatu adat istiadat, aktivitas sehari-harinya itu Nabi Muhammad menentukan, kamu tidur di sini, kamu makan ini, kamu. Luar biasa, teman-teman. Jadi Habib tersebut ya, bukan hanya kehebatannya bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi terjaga di usia 9 tahun. Tapi katanya seluruh aktivitasnya berdasarkan ya anjuran atau perintah dari Rasulullah. Jadi katanya Rasulullah ya menentukan, kamu tidur di sini, ya kamu makannya hari ini, makan ini. Bahkan mungkin sampai beraknya pun ditentukan oleh Nabi SAW. Ini kurang ajar, teman-teman. Apakah tidak bangga orang tua mempunyai anak semacam ini? Sudah ratusan tahun yang lalu meninggalnya, tapi sampai sekarang kita menyebutnya. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Karena mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah mahabbah itu ditanamkan, mudah sekali. Untuk memahamkannya mudah sekali, untuk menerapkannya mudah sekali. Tapi kalau Allah membuat dia sulit mendapatkannya, ya sulit. Bagaimana caranya? Kenalkan Nabi. Seakan-akan mereka lah yang paling mahabbah kepada Nabi, paling cinta kepada Allah, paling cinta kepada Nabi, teman-teman. Makanya kita sebutkan di antara para ulama tadi bagaimana biografinya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Al-Imam Syafi'i yang mana dari kecil sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan di usianya yang masih ya genap 20 tahun atau mungkin 19 tahun sudah diizinkan berfatwa oleh para ulama-ulama yang satu zaman hidup dengan beliau, teman-teman. Ya, bahkan Imam Bukhari saya katakan tadi, coba buka biografinya. Ya, kalau tidak salah sampai 16 kali, 20 kali terbangun setiap malamnya, teman-teman. Kemudian ketika terbangun itu ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah. Setelah itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang sedang beliau teliti, beliau tulis, teman-teman, kitab Sahih Bukhari. Ya, mohon petunjuk dari Allah agar memberikan ya petunjuk apakah hadis yang sedang beliau teliti ini sahih, maudhu atau dhaif, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, bagaimana perjuangan para ulama. Tapi nggak ada juga cerita-cerita ya yang luar biasa hebat seperti ini dari mulai umur 9 tahun, teman-teman ya, bertemu dengan Rasul dalam kondisi terjaga. Bahkan Rasulullah sendiri yang menentukan, mengatur hidup dari Habib tersebut, teman-teman ya. Makanmu hari ini ya, tidurmu di sini, bahkan mungkin berak pun diatur. Allah Akbar. Ini nyata kebohongan yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Makanya kita contohkan Uwais Al-Qarni saja, yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berjumpa dengan Nabi dalam kondisi terjaga. Fatimah putri Nabi Muhammad, keluarga-keluarga Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad yang lain, para sahabat Nabi yang lain, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak pernah teriwayatkan mereka berjumpa dengan Nabi dalam kondisi yaqadatan, dalam kondisi terjaga sepeninggal Nabi Muhammad SAW ya. Untuk apa Fatimah bersedih?
Ya, untuk apa Umar bin Khattab sampai mengancam orang ketika ada yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia? Ya, maka Umar mengatakan kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, akan aku penggal leher kalian. Saking tidak percayanya teman-teman Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, kalau Rasulullah bisa keluar jalan-jalan teman-teman, tentu yang paling utama ditemui adalah istrinya, kemudian putri-putrinya, keluarganya, istri-istrinya, ya para sahabatnya yang hidup satu zaman dengan beliau, teman. Nah ini Khabib, ya Allah, teman-teman. Kok nggak takut sekali ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka yang lebih hebat, lebih alim dibandingkan dengan para ulama-ulama sekelas tabi'in, sekelas sahabat Nabi, sekelas imam mazhab, teman-teman. Sampai cerita-ceritanya ini ya mengungguli cerita para ulama-ulama tersebut, teman-teman, yang tidak pernah satu kali pun mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Kalau mimpi ya bisa jadi, teman-teman, ya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi kondisi terjaga, wallahi, dusta siapapun yang bercerita, teman-teman. Inilah model-model Khabib, teman-teman. Kalau ceramah yang nggak lepas dari mimpi, cerita khurafat. Karena apa? Ya, karena ya bisa jadi ada tujuan di situ. Dengan dia bercerita-cerita mimpi seperti ini, ya mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga, maka orang-orang awam terutama yang kurang mau berpikir kritis tentang agamanya, ya akan terhipnotis, teman-teman. Merasa takjub, ya otomatis dia akan diakui sebagai orang yang mulia, teman. Seperti itulah trik-trik mereka, teman-teman, ya, para sufi-sufi ini. Ya, mau itu sufi dari kalangan para Khabib atau sufi-sufi yang mana, teman-teman, rata-rata model ceramahnya seperti ini. Guru sekumpul juga seperti ini, teman-teman. Ya, makanya saya katakan di video sebelumnya, di video ketika saya menanggapi guru sekumpul, orang di negeri kita ini atau di mana saja lah, mudah kalau mau terkenal, teman-teman, ya. Buat saja cerita-cerita tentang diri sendiri, pengakuan-pengakuan. Terutama kalau ya dalam urusan agama, ngaku saja berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, atau ngaku saja sedikit-sedikit berjumpa dengan Rasulullah kemudian diberikan pesan seperti ini, maka kalian akan mudah terkenal, teman-teman. Dan yang paling mudah termakan ya dari cerita-cerita seperti itu ya pasti orang-orang awam, ya, dari kalangan ya saudara-saudara muslim kita yang kurang mau berpikir kritis, ya kurang mau belajar kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, teman-teman. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, teman-teman, dan kisah-kisah sahih dari para ulama, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita akan menjumpai bahwa cerita-cerita mereka ini sebagai perbandingan adalah kedustaan semua, teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.